Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih kalian? Pada bosen nggak di rumah? Nah, emang kita hari ini bakal ngadain apaan, Be? Nah, hari ini tuh kita bakal ada talk show dengan guru-guru kita nih, Vi. Oh, emang talk show tentang apaan, Be? Nah, tema yang kita angkat pada kali ini tuh adalah pendidikan di masa kini di era pandemi. Nah, tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra Prastia dan rekan saya Fatih Sari Muhammad. Nah, langsung aja kita dengerin pembukaan dari Ketua OSIS dan Ketua Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Sariwani selaku Kepala Sekolah SMA 26 Jakarta, Ibu Ola selaku Pembina OSIS SMA 26 Jakarta, para Bapak Ibu sekalian dan teman-teman SMA 26 Jakarta yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan perayaan Hari Guru Nasional ini meskipun dilaksanakan secara online. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri, Ibu Ola, dan khususnya untuk teman-teman seperasisten saya yang telah berpartisipasi untuk melaksanakan Hari Guru Nasional ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian bisa menikmatinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 26 Jakarta, Bu Sri Sariwani yang saya hormati, beserta wakil-wakil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pembina OSIS kita semua, Bu Ola yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 26 Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 26 Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita sama-sama dapat menyaksikan Hari Guru Nasional di SMA Negeri 26 Jakarta. Seperti yang kita tahu, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak guru di Indonesia yang mereka berjuang demi kemajuan bangsa, tetapi menerima imbalan yang tidak setimpal dengan usaha mereka. Karena itu, saya harap dengan adanya Hari Guru ini kita dapat menjadikan momen bagi kita untuk bisa membanggakan jasa mereka dan menjaga martabat serta harga diri para guru di seluruh Indonesia. Mungkin sekian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi setelah dengerin sambutan dari Ketua Pelaksana sama Ketua OSIS, ada apa lagi nih, Be? Nah, jadi setelah kita tadi mendengar pembukaan tadi, dia akan dilanjutkan dengan persembahan dari paduan suara. Oke, langsung aja kita saksikan ya. Ya. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau semakan berlimpah dalam kegelapan. Engkau laksana embun menuju dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, pembangun insan Halo teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita udah sampai nih di inti acara kita yang pertama. Kira-kira apa ya, Vi?
Nah, inti acara kita yang pertama ini bakal talk show sama salah satu guru SMAN 26 Jakarta, Bre. Nah, alhamdulillahnya kita udah kedatangan Pak Haji. Aduh, tiba-tiba saya kok udah ada di sini. Karena saya masih di rumah gitu. Tahu udah ada dua murid saya yang oke punya. Waduh. Oke. Mau ada acara apa sih kira-kira, Nak? Kok tiba-tiba saya kayak dipanggil kayak jelangkung gitu. Acara ini Pak buat memperingati Hari Guru Nasional, Oke, Pak. siap. Siap. Dari itu silakan duduk dulu. Oke, siap. Makasih. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan lancar, tiba-tiba langsung datang. Loh, kan tiba-tiba langsung kling gitu. Jadi kan tidak merasakan yang namanya kemacetan lalu lintas gitu. Oke, mau ada apa sih kita hari ini? Kita bakal ngadain talk show gitu, Pak. Talk show tentang bahas Hari Guru sih, Pak. Oh, siap. Pendidikan sih, Pak. Nggak jauh-jauh siap. dari pendidikan lah Pak. Oh, siap. Ya, Pak. Mungkin bisa dimulai dengan perkenalan diri Pak Haji dulu mungkin, Pak. Oke, perkenalan diri. Nah, perkenalan diri khususnya untuk kalau seluruh warga SMA 26 nampaknya sih sudah kenal semuanya gitu ya. Oke, karena kan memang saya tidak mengajar di kelas 10. Iya, Pak. Mungkin juga bisa memperkenalkan kepada anak-anak ataupun siswa-siswa hebat di kelas 10 SMA Negeri 26 Jakarta. Izin perkenalkan, saya Aji Widodo. Untuk di SMA Negeri 26 Jakarta, saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling memberikan layanan BK khususnya kepada anak-anak yang memang ingin curhat satu, terus kemudian ingin katakan mau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu kan. Nah, pokoknya banyak lah, intinya harus mendengarkan mereka gitu. Berarti Pak kalau curhat-curhat tentang selain pendidikan boleh tuh Pak? Boleh, silakan, apapun gitu. Ruang BK terbuka 24 jam, tapi dengan catatan orangnya nggak 24 jam nonstop. Gitu. Tidur juga ya, Pak ya. Betul, harus istirahat. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang. Nah, kita paling tidak harus menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap kondisinya sehat selalu. Gitu. Ada gak sih Pak tips-tips Bapak tersendiri gitu yang untuk menjaga imunitas Bapak atau kesehatan Bapak di rumah gitu? Oke, untuk menjaga imunitas tubuh kita selama di masa pandemi, intinya tidur satu yang pemenuhan tidur yang memang harus kita cukupi, kemudian makan dan asupan pola 4 sehat 5 sempurna, terus jangan lupa kita juga harus beristirahat tentunya, itu paling tidak, dan harus happy, bahagia. Kalau kita nggak happy, nggak bahagia, kita mikirin terus, ya otomatis kita akan mudah terserang yang namanya penyakit. Nggak boleh stres gitu ya, Pak ya. Betul, nggak boleh stres. Hati-hati harus bahagia. Betul banget, bahagia lah. Seperti katakan ketemu nih dengan anak-anak hebat gitu, harus bahagia. Ini nih Pak, ya, jadi kan sekarang kan kita sedang masa pandemi nih Pak ya. Siap. Yang otomatis segala pendidikan, segala kerjaan dilakukan dari rumah ya Pak ya. Nah Bapak tuh punya cara mengajar sendiri gak sih untuk di mata pelajaran bimbingan konseling ini untuk anak-anak? Apa program-program Bapak atau bagaimana Bapak menampung curhat-curhat mereka ini gitu Pak? Oke, saya respon dari apa yang disampaikan di masa pandemi COVID-19 ini kan tentunya kita merasakannya dari awal Maret sampai dengan saat ini di November, banyak yang memang kita rindukan gitu. Dan kita harus melakukan aktivitas itu semuanya intinya dari rumah. Iya, Pak. Dan mau tidak mau proses pembelajaran itu pun juga harus berjalan. Salah satunya mungkin adalah layanan BK, terutama dalam menampung aspirasinya mereka, menampung curhatan-curhatannya mereka, untuk mereka paling tidak ada pembahasan yang mereka tersampaikan. Nah, khusus untuk saya tentunya kalau di kelas 12 ataupun di kelas 11 konsentrasinya IPS yang memang saya berikan pembimbingan kepada mereka, ada jadwal ataupun ada layanan secara klasikal yang memang sudah ditentukan dari bidang akademik. Kemudian kalau untuk mereka ingin sesi curhat, kemudian mereka ingin sesi konsultasi lebih lanjut, biasanya ada jadwal-jadwal tertentu yang memang selepas PJJ saya harus menampung aspirasi mereka ketika mereka bertanya, Pak,
mau konsultasi secara virtual dong gitu. Nah, saya harus menyesuaikan tuh dengan jadwalnya mereka, kapan waktunya, sehingga ketika mereka menginginkan sebuah respon ataupun ketika mereka ingin didengarkan ceritanya, kita harus siap gitu kepada mereka, sehingga mereka itu nggak akan stres gitu. Dan terutama mungkin kalau kelas 12, persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi, kemudian mekanisme jalur seleksinya seperti apa. Nah, kami harus menjelaskan tuh kepada mereka gitu, yang memang betul-betul kita harus menjadi layaknya sebagai seorang sahabat yang mampu mendengarkan keluh kesahnya mereka. Sehingga mereka punya pandangan, oh iya ternyata kalau jalur seleksi masuk ada ragam dan ada mekanisme-mekanisme yang harus kita persiapkan. Mulai dari kelas 11 ataupun kelas 12, berapa poin ataupun berapa nilai yang harus mereka persiapkan untuk kelanjutan pendidikan tinggi gitu. Nah Pak, ini kan kalau melihat kondisi kayak gini nih Pak, Siap. pandemi kan Pak, kan sekolah offline belum memungkinkan ya Pak. Nah, perbedaan apa sih Pak yang paling Bapak rasain gitu Pak, ngajar offline sama mengajar online gitu Pak? Oke, kalau dilihat dari sisi pembelajaran, kita ketemu tatap muka langsung, jujur ya, kangen dengan candanya mereka. Pastinya gitu ya, kan kalian juga merasakan hal yang serupa. Kalau kita mengajar tatap muka secara langsung, kita bisa betul-betul mendapatkan feel emosional bagaimana Bapak dan Ibu guru menjelaskan. Nah, saat saya pun juga merasakan demikian ketika hadir di tengah langsung dengan anak-anak. Katakan kalau tahun lalu kelas 12, Pak Aji mau konsultasi selepas jam pembelajaran, mereka hadir, kita berikan layanan, feel emosionalnya itu yang kita peroleh gitu. Nah, sementara kalau di secara online gitu, ketika kita merasakan kondisi sekarang ini, banyak hal yang memang feel-nya itu kadang kita tidak dapatkan. Semisal kalau kita memberikan layanan secara klasikal, banyak di antara anak-anak tuh yang on kamera gitu ya, banyak anak-anak yang on kamera, kita nggak tahu aktivitas yang dilakukan tuh apa. Tapi ketika hadir langsung di tengah-tengah kita bisa merasakan emosional yang berlebih dari anak-anak tentunya, kita merasakan betul-betul feel-nya ini dapat gitu. Dan kita menjelaskannya pun juga layaknya sebagai sahabat buat mereka. Nah, apabila ketika mereka punya keluhan dan kesulitan apapun, kita dengan mudah untuk melakukan proses pembimbingan kepada mereka. Sehingga jujur ya, kalau kita rasakan secara tatap muka itu jauh lebih mengasihkan, jauh lebih betul-betul kita happy, senang dengan mereka. Kalaupun toh mereka katakan berbuat langsung ada kesalahan-kesalahan sedikit saja, kita bisa langsung meluruskan langsung pada saat itu juga. Tapi kalau misalkan secara online yang kita rasakan, walaupun katakan kita bertatap muka, tapi kita tidak ketemu secara langsung. Feel itu yang bagi saya memang betul-betul dirindukan untuk saat-saat ini. Gitu. Berarti bener-bener terasa banget ya Pak perbedaannya untuk bidang bimbingan konseling ya? Iya, terasa banget Berarti tentunya itu, gitu. Intinya itu keberadaan seseorang itu sangat memberikan efek ya Pak ya, secara psikologis agar apa ya, Lebih enjoy mungkin. iya lebih enjoy, lebih Ya, kalau enjoy yang kita rasakan tentunya gini, saya punya pengalaman kepada anak-anak kelas 12 ketika mereka menginginkan untuk informasi pendidikan tinggi lanjutan untuk mereka dipandu dalam proses pendaftaran berbagai macam jalur seleksi yang ada gitu ya. Dan terlebih kalaupun toh ada persoalan di luar dari itu, ketika mereka hadir, mereka di sela-sela katakan di istirahat, mereka bisa hadir, mereka menceritakan itu semuanya. Feel emosionalnya ini kita bisa melihat gaya bahasa tubuhnya mereka, apa yang bisa kita berikan bantuan kepada mereka, kemudian bentuk komunikasi yang memang kita bisa sampaikan sehingga tidak melukai perasaan mereka. Nah, mereka kan akhirnya senang. Bahkan justru ketika hadir tatap muka secara langsung, tuh banyak anak-anak yang memang datang sampai mungkin saya ngusir-ngusirin mereka tuh dari ruang BK. Ngapain sih sampai maghrib aja tuh mereka masih ada di ruang BK, sampai mungkin katakan kita jenuh gitu. Ganggu juga pekerjaan mungkin ya. Tapi kadang mereka merasakan feel-nya, kami senang Pak ketika kami diarahkan, kami senang Pak ketika kami dibina, kita punya semacam pencerahan lah gitu.
Berarti komunikasi yang paling baik itu bertemu lah ya Pak ya. Ya, tatap muka secara langsung. Tapi kan kondisi sekarang ini kita nggak memungkinkan gitu. Khawatir ada klaster-klaster baru nanti kayak mana, gitu kan ya? Oke, siap. Ini kemudian Pak, first impression Bapak ini terhadap 26 gimana sih Pak? Mengenai siswa-siswanya atau lingkungannya, terus sosialisasinya gimana, adaptasinya gimana Pak? Oke. Pandangan saya terhadap lingkungan di sekolah tercinta kita, sekolah yang memang termasuk sekolah adiwiyata tentunya ya. Banyak anak-anak yang memang kreativitasnya itu sudah tertanam dalam diri mereka. Ketika mereka menyampaikan, Pak, saya punya industri yang memang ini dari hasil karya saya. Contoh, katakan ketika saya melihat bentuk gambar yang ditorehkan, ketika anak ini mau masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri ternama yang ada di kota Bandung. Nah, saya tanya program studi yang memang kalian inginkan tuh apa gitu. Nah, maka anak tersebut jawab, saya pengen ke teknik arsitektur Pak. Nah, saya lihat dong contoh bentuknya. Nah, artinya lingkungan di SMA Negeri 26 Jakarta ini lingkungan yang memang memiliki anak-anak yang kreativitasnya itu tinggi. Salah satunya mungkin diantaranya adalah kalian gitu ya, mempersiapkan acara kegiatan ini dengan baik, mengkonsepnya dengan baik sehingga kami Bapak dan Ibu guru di sini pun juga bisa memberikan pembimbingan yang sesuai dengan potensinya kalian. Nah, terus kemudian sopan santun pada saat saya merasakan awal pertama kali hadir, kemudian dengan senyum, salam, sapa dengan orang-orang yang memang katakan masih dikategorikan newcomer gitu ya. Nah, artinya anak-anak ini welcome, kemudian kesantunan mereka pun juga tetap terjaga. Itu yang memang saya rasakan di lingkungan SMA Negeri 26 Jakarta. Nah, mungkin Bapak juga bisa ceritain nih Pak, suka duka Bapak ngajar di 26 nih Pak. Lebih banyak sukanya atau dukanya nih Pak? Kalau ditanya suka dan duka, jujur ya, banyaknya itu adalah sukanya. Kalau dukanya sih mungkin dukanya itu hampir dipastikan katakan minim sekali gitu ya. Nah, karena apa? Sukanya itu ketika kita melihat anak-anak yang kita arahkan untuk lanjutan pendidikan tinggi dan mereka terserap di perguruan tinggi tersebut, atau bahkan ketika kita mengetahui persoalan hidup yang terjadi pada anak tersebut, kemudian kita punya yang namanya dipercaya untuk menjaga rahasianya mereka, kita arahkan mereka dan mereka pun bangkit dari persoalan hidupnya mereka. Nah, artinya ada beberapa perubahan yang mereka bisa tunjukkan. Nah, di situ yang memang saya rasakan, mungkin kepada Bapak dan Ibu guru yang lain pun juga demikian gitu. Artinya anak-anak yang memang ketika kita menyukai profesi kita sebagai seorang guru, menyukai katakan dengan pembinaan kepada anak-anak, sukanya saya lebih banyak di situ dibandingkan mungkin katakan duka. Kalau duka misalkan contohnya aja nih, misalkan kan biasanya anak-anak itu mungkin terutama yang pria gitu ya, rambutnya itu tuh gondrong gitu, misalkan kayak Mas Raffi deh. Nah, Mas Raffi udah sedikit agak gondrong sedikit nih gitu. Nah, kalau misalkan kita nyuruh anak, nah dipotong rambutnya ya gitu, mau dipotong sendiri atau mau dipotongin gitu. Nah, kadang kan mungkin dukanya itu entar tarsok. Nah, artinya nggak mengindahkan gitu. Nah, terkadang mungkin itu duka yang ketika kami sudah memberikan arahan-arahan tapi ada penyampaian yang tidak direspon dari anak-anak tersebut. Nah, sehingga mungkin kami harus memberikan ataupun mengadakan pendekatan kembali gitu kepada yang bersangkutan. Mungkin sih itu dukanya hampir dipastikan mungkin minim banget gitu ya, tapi banyak lebih sukanya terlebih kalau kita melihat canda tawanya mereka. Memang lebih enak ya Pak kalau melihat seseorang yang kita dipercaya cerita personality dirinya, terus kita lihat proses dia bangkit dan bagaimananya ada rasa tersendiri yang bikin senang. Betul. Nah, jadi artinya ketika individu punya persoalan dalam hidup ataupun anak-anak punya persoalan dalam kehidupan, ketika kita memberikan arahan layaknya sebagai seorang sahabat, walaupun katakan kita orang tua bagi mereka, dan mereka bangkit dari persoalan hidupnya, nah mereka
menunjukkan sisi perubahan-perubahan yang mereka ini layak untuk kita berikan apresiasi gitu. Oke Pak, nih menurut Bapak nih Pak, ciri khas murid SMA 26 itu gimana sih Pak? Kalau ciri khas anak-anak di lingkungan SMA Negeri 26 Jakarta, satu dari segi tata krama, sopan santun, ya kayak contohnya aja nih tadi, walaupun katakan saya tiba-tiba seakan-akan tuh datang gitu ya di hadapan kalian. Tapi kan jujur ya, menuju dari rumah ke sekolah, ketika saya baru parkir saja banyak penyambutan yang luar biasa gitu. Itu juga pun dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru yang lain gitu. Artinya memang senyum sapa mereka kepada Bapak dan Ibu guru itu yang mereka tanamkan. Karena apa? Basic ataupun dasar dari sebuah pendidikan adalah ketika melihat anak-anak ini tidak hanya mengejar dalam segi aspek nilai saja, tapi juga menunjukkan segi nilai karakter yang memang untuk kehidupan di dalam sosial di masyarakat, kesantunan mereka ini tetap terjaga gitu. Nah, ini yang memang ditunjukkan oleh anak-anak SMA Negeri 26 Jakarta. Ngomong-ngomong tentang pendidikan yang sedang daring atau online ini Pak, Bapak punya beberapa motivasi gak sih Pak untuk anak-anak yang pasti kan otomatis ada rasa males lah Pak kalau online kan. Saya juga sih nggak bisa bohong kalau saya juga kadang agak males lah dengerin dulu ngomong gitu Pak. Ada motivasi atau bagaimana teknik-teknik itulah istilahnya. Siap. Motivasi buat kalian yang tadi seperti disampaikan sama Fatih, mungkin males itu kan karena jenuh ya, sudah masuk ke ranah 9 bulan, kita kondisinya seperti ini. Tapi dengan catatan ketika mulai yang namanya tingkat kejenuhan itu muncul, ada rasa malas yang memang katakan timbul dalam diri kita. Nah, yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah artinya gini, belajar itu memang yang kita rasakan cenderung katakan kita menelan sebuah pil pahit, tapi yang nantinya kita rasakan efek kedepannya adalah sebuah pencapaian yang luar biasa pada saat kita menuju sebuah kesuksesan. Nah, sukses itu kan bukan hanya sebuah kebetulan, tapi memang yang kita rasakan adalah sukses itu bersakit-sakit terlebih dahulu lah. Seperti Fatih tadi males gitu karena ya yang disampaikan ya itu aja, mungkin katakan ada tingkat kejenuhan yang tinggi. Kita harus bisa keluar tuh dari zona nyaman. Kita memang harus mengembangkan kreativitas kita sehingga di masa-masa sekarang ini kita tidak hanya mengalami tingkat kejenuhan, tapi kita merubah kejenuhan tersebut menjadi kreativitas yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak gitu. Artinya yang harus disampaikan, menahan rasa belajar yang saat ini kita di tengah wabah pandemi COVID-19 memang tidaklah mudah. Tapi kalaupun toh kita satu sisi adalah bersabar, kemudian satu sisi adalah kita menjunjung tinggi nilai-nilai kreativitas dan kejujuran yang ada, insya Allah paling tidak itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif buat diri kita. Gitu. Nah Pak, ini mungkin ada pertanyaan yang jawabannya agak panjang nih Pak. Apa tuh? Aduh, panjang-panjang kayak jalan tol kah atau gimana? Lebih panjang mungkin Pak. Oke, siap. Mungkin Bapak bisa ceritain mungkin Pak, kenapa Bapak memilih sebagai menjadi guru BK gitu Pak? Aduh, ini profesi banget gitu ya. Oke, profesi banget yang memang saya harus sampaikan dan harus saya berbagi mungkin di sini ya. Cenderung kenapa, bukan hanya cenderung ya, menjadi seorang guru itu adalah panggilan, bukan sebuah pilihan, tapi memang panggilan hati untuk kita mau memberikan segi keilmuan kita, pendidikan kita kepada anak-anak. Dan memilih dunia konseling, memilih dunia BK bagi saya adalah sesuatu yang memang saya harus bisa berempati dan merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak terkait dengan keluh kesahnya mereka dan terkait dengan apa yang mereka sampaikan gitu. Artinya anak-anak bermasalah itu tidak hanya dari masalah pelajaran saja, tapi dari masalah-masalah pada bidang sosial ataupun pada bidang pribadi yang lain. Sehingga saya memilih itu
untuk dapat merangkul mereka, menemukan potensi dirinya mereka, sehingga ketika mereka mampu untuk bangkit dari persoalan yang ada dan mereka memperoleh dari capaian cita-cita yang diinginkan dan terwujud, itu sesuatu yang memang membanggakan buat kita. Kenapa memang saya harus memilih BK dalam kehidupan saya gitu. Nah Pak, mungkin karena waktunya juga Oh siap, waktu kita dibatasin gitu ya. Padahal kepengen banget nih Seru untuk banget, diskusi Pak, ini, panjang lebar Aduh, gitu ya. masih banyak nih, Siap, Pak, yang saya siap, ingin siap. tanyakan. Oke, siap, Kok lebih jauh pada lu, Pak. siap. Oke, mungkin bisa kita tutup di sini kali ya Pak ya. siap. Boleh, boleh. Silakan. Jadi teman-teman, kayak gitu tuh teman-teman, harus semangat ya Pak, yang penting ya Pak, dari Betul. intinya Pak. Dan juga terima kasih buat yang udah nonton dari tadi ya Pak ya. Ya oke. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder why they are. The days we had, the songs we sang together. Oh my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I said a little bit, how my dreams would take me where the skies are blue to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, find the place I love the most, where the fields are green to see you once again, my love. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku guruku. Terima kasihku guruku. Terima kasihku guruku. Halo teman-teman, balik lagi nih di acara talk show yang kedua. Tapi pasti MC-nya beda dong. Betul. Kalian bakal bosen kan kalau misalkan sama Raffi sama Babe terus? Betul, kita harus perkenalin dulu nama kita juga nih. Iya. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Andriansa, biasa dipanggil dengan Andri, dan rekan saya. Nama saya Chelsea Giovanni, biasa dipanggil Chelsea. Nah, gimana nih Su? Sekarang kita pengen wawancarain guru lagi nih, tapi beda dong pastinya, bukan Pak Aji lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa? Nah, kalian harus tebak nih, guru ini sudah berpengalaman banyak di 26. Katanya sih udah 15 tahun di 26. Wow, 15 Udah lama tahun. ya. Oke, Waduh. kita langsung aja panggil gurunya.
Pak Ahmad, selamat datang Pak Ahmad. Mari Pak. Mari Pak. Yuk Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Bapak, selamat datang Bapak. Sehat ya. Sehat Pak. Sehat, Silakan Pak. duduk Bapak. Mari Pak, duduk Pak. Kasih. Aduh, gimana Pak? Kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanan ke sini lancar Pak? Alhamdulillah. lancar. Kalau boleh tahu Bapak dari mana nih? Dari mana nih Oh, Pak dari sebelumnya? Bapak tinggal di daerah Manggarai. Daerah Petarung. Sama Pak sama saya. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dekat ya. Oke, kita perkenalin dulu Pak. Saya Ya. Chelsea. Dan Iya. saya Andri Pak. Ya. Kita bakal wawancarain Bapak dalam rangka Hari Guru tanggal 25 November. Sebelumnya Bapak mengucapkan untuk teman-teman guru selamat Hari Guru. Mudah-mudahan kita sehat selalu, diberi keberkahan Amin. dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak bangsa kita ini, semoga menjadi anak-anak yang berguna Amin. serta bermanfaat di kemudian hari. Amin. Selamat Hari Guru dan tetap semangat. Betul teman-teman, kita harus semangat tentang Hari Guru ini teman-teman. Oke, kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Ya, kan Bapak nih udah ngajar di 26 lama ya Pak ya, udah Ya. 15 tahun kalau saya tidak salah ingat. Ya. Terus cara mengajar Bapak yang buat Bapak nyaman, terus anak-anak juga nyaman, itu kayak gimana Pak? Bagi Bapak prinsip mengajar adalah mengajar bukan untuk diri sendiri, artinya bukan untuk guru. Betul. Mengajar adalah untuk anak-anak, karena anak-anak yang kita hadapin ini adalah anak-anak yang belum paham dan belum mengerti sama sekali, terutama pelajaran kimia. Oh, iya. Kebetulan Bapak mengajar kimia, karena kimia baru ada di SMA. Sehingga bagi Bapak bahwa ilmu yang Bapak punya, ilmu yang Bapak sampaikan adalah untuk anak-anak, untuk ke depan, untuk bekal supaya nanti suatu saat ilmu yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Amin, betul banget sih Pak. Jadi gimana sih? Oke, kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan Iya, berikutnya. silakan. Kan Chelsea. kita kan lagi di era pandemi nih Pak. Iya. Lagi belajarnya juga lewat Online online. gitu, Pak. Perbedaan yang mencolok antara ngajar online sama ngajar offline langsung tuh apa ya Pak? Pertama, kalau pembelajaran online itu sebetulnya sangat melelahkan. Ya, baik bagi guru maupun bagi anak-anak. Benar. Ya, Betul, Pak. karena apa? Kita tidak bisa memberikan materi yang terbaik, menyampaikan yang terbaik, karena kita nggak bisa ketemu langsung. Ya, Iya, betul. jadi kadang-kadang ada hal-hal yang seperti pelajaran kimia, ada hal yang sulit untuk disampaikan tanpa menulis, tanpa menyampaikan secara tatap muka. Itu kelemahannya dari sistem online. Dan kadang-kadang juga pengaruh jaringan. Ya, ada beberapa anak yang mungkin ya jaringannya kurang bagus sehingga dia tidak bisa mengikuti penuh apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu kelemahan dari sistem online. Kalau yang Bapak harapkan sih mudah-mudahan ya pandemik ini cepat berlalu. Amin. Ya, sehingga kita bisa tatap muka langsung dengan anak-anak dan tentu proses pembelajarannya berbeda. Betul, Ya, Bapak. karena kita bisa dialog langsung, bisa bicara langsung, bisa menyampaikan langsung dengan anak-anak. Anak-anak juga bisa bertanya langsung. Bapak juga bisa menyampaikan di papan tulis, ya, Iya, betul, Pak. ataupun melalui PPT, dan anak-anak bisa dialog langsung, ya, pembicaraannya, sehingga apa yang disampaikan guru dan apa yang diterima anak-anak itu bisa nyambung. Itu perbedaannya sangat jauh. Jadi sekali lagi Bapak berharap semoga pandemik ini cepat berlalu. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Amin Pak. Tapi Ya. kira-kira Bapak ada yang bisa diambil positifnya nggak nih Pak selama online ini Pak? Nah, kalau dari sisi positifnya pembelajaran secara offline apa online? Online Bu. Online Pak. Oh, Karena- secara online. Secara online positifnya adalah pertama, Bapak bisa langsung memberikan soal-soal melalui tugas
kalau kita kan menggunakannya Google Classroom. Betul, Ada benar. tugas-tugasnya melalui ke sana. Begitu juga anak mengirim jawabannya melalui Google Classroom, ya. Jadi langsung ke data gitu ya, Pak? Ya, jadi Bapak ininya cepat ya pendataannya kalau menggunakan secara online ini ya. Kira-kira kalau misalkan offline nanti Google Classroom bakal Bapak pakai lagi atau enggak? Kalau mengenai Google Classroom dipakai atau tidak itu lihat kondisi. Misalnya ya karena kan kita udah langsung ketemu tatap muka. Tapi mungkin ada tugas-tugas yang memang harus anak kerjakan di rumah. Ya, jadi kalau ketemu secara langsung kan mungkin bisa juga menggunakan alat tulis menulis. Tapi ada juga barangkali yang lebih praktis menggunakan Google Classroom. Jadi Karena masih tetap juga insya Allah cepat gitu bisa ya, Pak, ya? digunakan gitu. Bisa, Pak. Masih bisa dipakai lah gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Suka duka di SMA yang 26, ngajar di 26 itu apa, Pak? Kalau dilihat suka dukanya, kalau Bapak banyak sukanya. Apa tuh, Pak? Makanya Bapak betah di 26 ya. Iya, Pak. Senang sekali itu ya, anak-anaknya responnya positif ya, khususnya untuk pelajaran Bapak. Kemudian anak-anaknya juga baik semua gitu ya. Bapak alhamdulillah selama mengajar 15 tahun ya. Iya. Tidak mengalami kendala dengan anak-anak. Anak-anak juga seneng, Bapak juga seneng. Karena Bapak punya prinsip, sekali lagi, mengajar itu bukan untuk diri sendiri. Artinya bukan untuk guru, untuk Bapak sendiri. Tapi mengajar prinsipnya untuk anak-anak. Artinya untuk orang lain. Karena anak ini kan belum tahu sama sekali tentang khususnya pelajaran kimia yang Pak Ahmad ajar ya. Sehingga apalagi pelajaran kimia adalah pelajaran ilmu pasti di kelompok IPA, maka ini perlu tantangan karena adalah hal yang memang harus diberikan secara jelas. Iya, betul. Nah, Bapak selalu membuka kepada anak-anak kalau memang kalian tidak mengerti, kalian kurang paham ya, silakan bertanya. Ya alhamdulillah respon anak positif. Walaupun misalnya sekarang pembelajaran seperti dari sekarang ini, anak-anak responnya positif karena banyak yang bertanya ke Bapak melalui WA, ya melalui WA maupun melalui email. Itu akan Pak Ahmad langsung jawab, Pak Ahmad respon saat itu juga. Jadi nggak membuang-buang waktu lama-lama anak menunggu. Alhamdulillah responnya positif dari anak-anak walaupun proses pembelajarannya seperti sekarang ini. Kira-kira tuh kejadian apa, Pak, yang paling berkesan di 26 nih, Pak, sama Bapak di sini? Ya, kejadian yang terkesan selama Bapak mengajar di sini adalah saat Bapak membimbing, ya ini yang paling terkesan. Saat Bapak membina anak-anak di 26, ya ada satu anak itu tahunnya Bapak lupa. Itu bisa meloloskan anak ini sampai ke tingkat nasional. Mantep banget. Ini pelajaran kimia, Pak? Pelajaran kimia. Keren Alhamdulillah. banget, Pak. Ya, jadi anak ini lolos OSN tingkat nasional. Nah, ini kebanggaan bagi Bapak ya, sehingga anak ini bisa diterima di satu perguruan tinggi negeri yang ternama di Indonesia. Mungkin barangkali sekarang anaknya sudah selesai. Sudah lulus ya dari perguruan tinggi. Itu kebanggaan Bapak. Karena baru pertama kali Bapak membina, membimbing, terus menyampaikan pandangan-pandangan tentang persiapan bagaimana OSN, ya, sehingga Bapak menjadi bangga khususnya kepada anak ini dan umumnya kepada anak-anak di SMA 26 yang ternyata responnya sangat positif kalau ada kegiatan OSN. Itu yang menjadi kebanggaan Bapak di sini. Jadi ini, Pak, kan Bapak udah banyak pengalaman nih, Pak. Ya. Apa sih, Pak, yang jadi bedanya di 26 sama sekolah-sekolah lain, Pak? Nah, pertama, Bapak introspeksi ke belakang. Bapak sebelum mengajar di SMA 26 ini, ya Bapak juga mengajar di suatu sekolah swasta, sekolah Katolik yang dekat SMA 26 ini. Lama juga di sana Bapak hampir 25 tahun. Kemudian ya Bapak pindah ke SMA 26 karena maaf Bapak seorang menjadi PNS ya, maka kewajibannya adalah untuk mengajar di sekolah negeri. Nah kebetulan di SMA 26 ada tempat
Nah, makanya Bapak pindah ke 26 ya. Kelebihannya dari ngajar di sekolah swasta dan di sekolah negeri, kalau yang sekarang ini sekolah negeri memang luar biasa. Luar biasanya di mana? Anak-anaknya artinya dasarnya basicnya sudah cukup bagus. Ya kan? Cukup bagus untuk yang sekarang ini ya, tahun-tahun sekarang, tahun-tahun dulu juga waktu Bapak masuk ke sini juga sudah alhamdulillah SMA 26 ini sudah ya bagus lah. Sudah punya nama, sudah menjadi sekolah yang harapan dari masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar 26 ataupun masyarakat yang ada di lingkungan di Jakarta ini sudah berusaha pengen anaknya masuk ke SMA Negeri 26. Betul, Pak. Tapi kan Bapak nih udah 15 tahun nih Pak di 26 ya Pak? Ya, betul. Ada gak sih bedanya tuh siswa-siswa yang zaman dulu sama zaman sekarang Pak? Iya kan pasti tiap tahun ada perbedaan antar siswa. Kira-kira apa aja sih Pak yang Bapak lihat selama 15 tahun? Ya, pertama ya Bapak sampaikan bahwa pengalaman Bapak mengajar di SMA Negeri 26 dari tingkatan artinya dari tahun ke tahun ya alhamdulillah mengalami perkembangan ya, mengalami peningkatan ya, peningkatan baik dari sisi lulusannya maupun dari sisi yang diterima di perguruan tinggi. Makin tahun lulusan dari SMA Negeri 26 ini banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Karena itulah harapan orang tua. Betul, Pak. Harapan semua orang tua yang anaknya ingin menyekolahkan ke SMA Negeri 26 adalah supaya anaknya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Betul, Pak. Betul, Itu Pak. harapannya. Alhamdulillah. Jadi Bapak bangga sama SMA Negeri 26 dari tahun ke tahun ya, peningkatannya luar biasa khususnya yang diterima di perguruan tinggi negeri. Mantep banget. Mantap Pak. Semoga semakin ke depannya 26 Amin. banyak ya yang masuk Amin, perguruan amin, tinggi amin. negeri. Ya, Betul, Pak. amin, amin, amin. Jadi gimana nih Cici? Oke, kita Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana? Pesan untuk murid 26. Gimana, Kita udah Pak? jarang ketemu kan nih Pak, ketemu langsung, ketemunya ngeliatin dari HP, dari laptop. Pasti bosen kan Bapak? Iya. Ya, Bapak sampaikan untuk anak-anak 26 yang saat ini pembelajarannya seperti ini ya, mengalami PJJ seperti ini, Bapak berharap satu, kalian tetap semangat. Walaupun tatap muka belum diperbolehkan, diizinkan, ya. Tetap semangat. Harus semangat ya, walaupun seperti ini ya, tetap ya Bapak Ibu guru di SMA Negeri 26 ini semuanya juga bersemangat menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ya toh? Rata-rata semua guru SMA 26 itu luar biasa. Ya, Bapak berikan acungkan jempol untuk teman-teman guru di SMA Negeri 26 yang punya dedikasi yang tinggi ya, waktu yang luar biasa ya untuk memajukan anak-anaknya menjadi harapan bangsa ya. Itu yang Bapak sampaikan kepada anak-anak yang sekarang. Mudah-mudahan sekali lagi pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa ketemu dan tatap muka di SMA Negeri 26. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan ya Nak ya. Itu yang paling penting, jaga kesehatan ya. Jangan sampai kalian tidak pernah, jangan-jangan mandi cuma sekali, ya, atau jangan-jangan mandi juga nggak pernah. Jangan, ya, itu akan merugikan kalian sendiri. Kan kalian pengen pembelajarannya tatap muka, nanti jangan-jangan saat pembelajaran tatap muka kamu malah sakit, ya, jangan sampai. Jadi sekali lagi Bapak berharap, gitu, kalian harus bisa menjaga diri, ya, jaga kesehatan. Sekali lagi jaga kesehatan, jaga istirahat, ya, waktunya belajar, waktunya istirahat, ya, itu harapan dari Pak Ahmad pada saat pembelajaran seperti ini. Itu ya saya sih. Lanjut Andri ke pertanyaan berikutnya. Jadi Pak, ada pertanyaan dari siswa nih Pak. Kan sebenarnya Bapak tuh udah pensiun nih Pak notabene. Terus kenapa sih masih ingin nih ngajar di SMA 26 ini Pak? Ya. Alasan utamanya gimana nih Pak? Ya. Jadi alasan Bapak, ya, terima kasih untuk pertanyaannya anak yang bertanya. Walaupun Bapak sebetulnya sudah purna bakti, sudah pensiun dari tahun
2019 kemarin bulan Mei, tapi ya akhirnya Bapak masih ada peluang, artinya ada kesempatan ya, dimohon atau diminta oleh Ibu Kepala Sekolah untuk masih tetap membantu di SMA Negeri 26. Nah, ini menjadi kebanggaan Bapak. Iya, bangga itu. Ya, menjadi Pasti, Pak. sesuatu yang ya tidak akan Bapak lupakan. Karena bagi Bapak mengajar, menyampaikan ilmu, ya, memberikan sama materi yang Bapak punya itu mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Dan Bapak juga senang sekali mengajar di SMA Negeri 26. Terutama lingkungan sekolah, suasana kerja guru, ya, kemudian anak-anaknya juga responnya positif. Jadi Bapak tidak akan sungkan-sungkan, tidak akan berhenti selama Bapak masih sehat, selama Bapak masih kuat, selama Bapak masih punya semangat, insya Allah Bapak masih tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMA Negeri 26. Itu. Jadi sehingga Bapak sangat senang dan suka, masih dibutuhkan tenaganya, masih diberikan kesempatan untuk memberikan ilmu yang terbaik yang Bapak punya untuk anak-anak di SMA Negeri 26. Tapi yang Bapak kangen nggak sih sama kita di kelas gitu? Oh, sangat kangen. Bapak juga kadang-kadang sedih juga kalau tatap muka tidak secara langsung gitu, ya, secara langsung ya. Bapak juga sering menyampaikan pada saat PJJ ya dengan anak-anak, sebetulnya anak-anak Bapak ini sangat kangen sekali ya sama kalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya, karena suasananya sangat beda. Kalau kita belajar dengan suasana sekarang ini PJJ dengan nanti kita ketemu tatap muka, pasti ya kita bisa bercanda, ada candanya, ada diskusinya, ada ngobrolnya. Kemudian kalian bebas untuk bertanya secara tatap muka. Kemudian kalian juga bisa menyampaikan unek-uneknya kepada Bapak. Kemudian bisa juga sharing. Nah, itulah bedanya kalau pembelajaran tidak tatap muka. Jadi Bapak berharap ya tentunya sangat kangen ya. Tadi mudah-mudahan kita bisa ketemu ya secepatnya dalam suasana yang lebih baik ya. Amin, dengan Pak. Proses pasti pembelajaran tatap muka. Teman-teman juga pada kangen nih Pak belajar di sekolah. Amin ya, sama-sama anak-anak. Saya juga kangen Pak belajar di sekolah. Yang paling saya ingat dari kata-kata Pak Ahmad itu, sebentar dulu nak, 5 menit saja dengerin. Itu paling saya ingat Pak. Kangen banget saya Pak. Ya itu maksud Bapak memancing kalian untuk betul Pak. Awal fokus, pertama fokus itu memperhatikan apa yang ingin Bapak sampaikan. Itu sehingga sebenarnya motivasi saya juga Pak belajar kimia. Terima kasih. Terima kasih nih. Ya. Ketika asa telah hilang, ketika harap sudah tidak bisa lagi untuk ditemukan, ketika cita terasa sudah tidak bisa lagi untuk diwujudkan, aku tak tahu harus kemana. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Berlari, berkelana, tanpa adanya arah yang jelas. Aku tersesat di dunia indah yang penuh dengan tipu daya. Lalu datanglah sesosok cahaya yang menerangi gelapku. Suaranya merdu yang membangunkan tuliku. Dia menggenggam tanganku. Tangannya terasa begitu tulus dan lembut untuk membantu. Dia membangunkanku berdiri untuk memulai hal baru. Dia menuntunku, membimbingku untuk menggapai cita. Dia menuntunku, bukan menuntutku.
Dia mengajariku, bukan menghajariku. Dia membukakan pintu asa. Dia selalu ada untuk memberikan ilmu. Ketika kata yang kutuliskan berubah menjadi bahasa, ketika kata yang kuucap berubah menjadi suara, ketika kata yang kupikirkan berubah menjadi ide yang luar biasa, itu karenanya yang selalu sabar dan ikhlas untuk membimbingku menggapai arah untuk menggapai cita yang tidak untuk diriku sendiri, tapi cita untuk bangsa dan negara. Aku hanyalah seorang pemuda yang tak tahu segalanya, tapi dengannya aku tahu apa itu dunia. Terima kasih atas segala jasa yang telah kau beri untuk pemuda bangsa. Kaulah sosok cahaya yang menerangi dunia. Terima kasih guruku tercinta. Terima kasih harapan pemuda bangsa. Penyerahan simbol tali kasih kepada Guru Purnabakti SMA Negeri 26 Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Lilfayeti atas jasa yang telah Ibu berikan. Terima kasih kepada Ibu Sri Purwani atas jasa yang telah Ibu berikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erinowati atas jasa-jasa yang telah Ibu beri selama ini. Terima kasih kepada Ibu Tini Mulyaningsi atas jasa yang telah Ibu beri kepada SMA Negeri 26 Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Setiana atas jasa yang telah Bapak beri kepada SMA Negeri 26 Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru Purnabakti SMA Negeri 26 Jakarta. Nah, udah sampai di penghujung acara nih guys. Makasih ya yang udah nantengin kita dari awal sampai akhir ini. Akhir kata, Selamat Hari Guru Nasional.